Halo semuanya, saya Ken dari Audan FX. Jadi di video sebelumnya kita udah bahas tentang liquidity, area di mana market biasanya melakukan reversal atau pembalikan arah. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita tahu liquidity mana yang berpotensi akan menjadi tempat pembalikan arah atau reversal? Apakah semua liquidity? Apakah asal mantul aja atau ada syarat tertentu? Jadi sebenarnya jawabannya ada di market struktur. Market struktur ini ibarat kerangka tubuh dari pergerakan harga. Kalau kita bisa baca strukturnya, kita bisa tahu market lagi mau kemana. Entah dia ingin naik, turun, atau dia sedang ranging. Nah, yang menarik di akhir video ini, kita bakal langsung lihat gimana cara menggabungkan market struktur dengan indikator ACR. Biar entry kalian jauh lebih presisi, lebih objektif, dan tidak menggunakan feeling lagi. Jadi pastikan kalian nonton sampai benar-benar selesai. Nah, jadi kita mulai aja dari dasarnya. Oke, jadi kita mulai dari dasar market struktur. Market struktur itu punya 3 kondisi utama. Yang pertama adalah uptrend, itu ditandai dengan adanya higher high dan higher low. Kemudian ada yang kedua, yaitu downtrend, itu ditandai dengan lower high dan lower low. Kemudian adalah yang ketiga yang harus kita hindari, yaitu adalah sideways atau biasa orang menyebut ranging. Harganya mantul-mantul aja di area tertentu. Dia tidak bikin high yang baru dan dia tidak membuat low yang baru. Nah, jadi sekarang kita lihat contohnya. Yang pertama, yaitu yang uptrend. Uptrend itu ditandai dengan adanya higher high dan higher low. Apa yang dimaksud higher high dan higher low? Jadi higher high adalah high yang selalu lebih tinggi daripada high sebelumnya. Nah, higher low itu adalah low yang lebih tinggi daripada low sebelumnya. Contohnya teman-teman bisa lihat di sini. Nah, jadi ketika market itu sedang bullish atau uptrend, nah itu ditandai dengan seperti ini. Ketika market selalu membuat higher high, kemudian membuat higher high lagi, jadi high-nya harus lebih tinggi daripada high sebelumnya. Maka ini disebut dengan uptrend. Begitu juga dengan low-nya. Low-nya juga harus lebih tinggi daripada low sebelumnya. Nah, ini adalah contoh ketika teman-teman ngelihat sebuah chart. Jadi market itu membuat higher high, higher high, higher high. Di sini juga dia membuat higher low, dan higher low. Nah, ini adalah contoh dari uptrend. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu adalah downtrend. Downtrend itu ditandai dengan lower low dan lower high. Artinya dia selalu membuat low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Nah, high-nya juga begitu. Dia selalu membuat high yang lebih rendah daripada high sebelumnya. Nah, contoh dari candlestick atau chartnya itu ada di sini. Nah, jadi market itu selalu membuat low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Nah, sama dengan high-nya. High-nya itu selalu dia buat lebih rendah daripada high sebelumnya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan market structure shift. Apa itu market structure shift? MSS itu adalah momen di mana market itu ganti arah. Biasanya sebelum terjadinya tren kuat, MSS ini terjadi. Jadi ini sinyal pertama kalau market mau reversal alias bakal berbalik arah. Nah, jadi ingat yang tadi ketika dia bullish, dia selalu membuat high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya. Nah, dia juga membuat low yang lebih tinggi daripada low sebelumnya. Jadi apabila case-nya market itu membuat low yang lebih rendah daripada low sebelumnya, nah ini kita sebut dengan market structure shift. Berarti ada ganti arah nih atau perubahan tren yang berawal dari bullish menjadi bearish. Nah, tambahan untuk menentukan sebuah struktur, apakah low ini valid di break oleh low yang baru, nah itu harus menggunakan body candle. Nah, karena teman-teman udah mempelajari apa yang disebut dengan liquidity. Jadi ketika hanya diambil oleh sumbu candle atau wick candle, berarti itu hanya mengambil liquidity untuk melanjutkan trennya ke atas. Tapi case-nya di sini, ini di break oleh body candle. Maka ini sudah valid terjadi adanya perubahan tren. Nah, ini yang dari bearish ke bullish. Ketika market selalu membuat lower low dan lower high, nah kemudian market membuat high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya. Maka disinilah terjadi perubahan arah atau ganti tren. Atau kita sebut dengan MSS.
Nah, jadi habis ini kita akan ke contohnya nih, melihat bagaimana cara penerapan market struktur di market. Nah, jadi kita udah di market XAU di time frame 4 jam atau H4. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara menandai sebuah struktur. Nah, ingat tadi ketika tren sedang bullish, dia selalu membuat high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya. Nah, kita lihat di sini. Nah, market membuat high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya. Kita lanjut. Nah, market membuat high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya. Jadi ini kondisi di mana market itu sedang bullish. Nah, kemudian market di sini membuat low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Ingat, kalau bullish dia harus membuat low yang lebih tinggi daripada low sebelumnya. Tapi di case ini dia membuat low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Dan ini sudah terkonfirmasi dengan adanya break dari body candle, bukan hanya wick saja. Jika hanya wick, itu bisa jadi pengambilan sebuah liquidity. Tapi apabila udah di break oleh body candle, maka ini sudah terkonfirmasi adanya sebuah perubahan tren. Berarti di sini terjadi yang namanya market structure shift atau yang sudah kita lihat tadi disebut dengan MSS. Nah, berarti dari awalnya trennya bullish sekarang menjadi bearish. Nah, kita lihat lagi. Nah, di sini market membuat low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Berarti ini terkonfirmasi bahwa trennya turun terus atau melanjutkan pergerakannya ke bawah. Nah, kita lihat di sini. Nah, kemudian di sini market melanjutkan lagi membuat low yang lebih rendah dan high yang lebih rendah. Berarti ini masih melanjutkan trennya yaitu bearish. Sampai dia membuat high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya, maka di situ terkonfirmasi adanya sebuah perubahan tren. Kita lihat lagi. Nah, di sini dia membuat high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya. Nah, maka inilah yang kita sebut market structure shift. Berarti di sini terjadi perubahan tren. Kalau kita lihat yang awalnya dia dari bullish, kemudian menjadi bearish, atau dari awalnya dia naik, kemudian dia turun, di sini terjadi MSS lagi, berarti dia menjadi naik lagi. Jadi ada 3 fase tren di sini. Yang pertama naik, kemudian dia turun, kemudian dia naik lagi. Nah, sekarang bagaimana nih penggunaan struktur untuk entry kita? Nanti dibantu oleh indikator ACR. Nah, langsung aja kita lihat contohnya di beberapa pair. Ada di XAU USD, ada di Euro USD. Nah, langsung aja kita lihat contohnya. Nah, jadi kita sekarang ada di chart XAU USD time frame 30 menit. Nah, di sini kita gabungkan dengan materi kita sebelumnya, yaitu liquidity. Nah, jadi ketika market mengambil liquidity, konfirmasinya dengan market struktur dibantu dengan indikator ACR, maka seperti apa? Nah, kita lihat di sini. Jadi di sini ada sebuah swing low. Ketika ini diambil, maka di sini ada proses pengambilan liquidity. Nah, kemudian kita lihat di time frame yang lebih kecil. Apakah terkonfirmasi dengan adanya sebuah perubahan tren? Nah, kita lihat di sini market membuat high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya. Berarti di sini sudah terjadi yang kita sebut dengan MSS atau perubahan tren. Nah, maka ini terkonfirmasi liquidity ini benar-benar menjadi tempat di mana harga itu akan berbalik arah. Maka teman-teman bisa open posisi ketika terjadi case seperti ini. Nah, indikator ACR sendiri di sini memberi sinyal bahwa terjadi adanya ACR bullish. Nah, maka teman-teman bisa ambil long position untuk buy. Nah, seperti itu kita lihat contohnya di chart ini. Nah, kemudian kita ke contoh yang kedua, yaitu Euro USD. Jadi, nggak cuman gold, udah bosan kita lihat orang selalu ngasih contoh di gold, di gold. Nah, sekarang kita coba di pair forex. Nah, kita lihat gimana contohnya liquidity dan market structure. Nah, jadi kita sekarang ada di chart Euro USD di time frame 1 jam. Nah, kemarin teman-teman mempelajari liquidity ada 2, yaitu sebuah swing point dan sebuah fair value gap. Nah, di sini market itu menyentuh sebuah fair value gap di time frame H1. Kemudian kita lihat ke lower time frame. Adakah konfirmasi perubahan tren dibantu dengan indikator ACR nantinya. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini terjadi yang namanya market structure shift. Kenapa? Nah, kita lihat.
Ketika market membuat high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya, maka di sini terjadi perubahan tren. Karena trennya sebelumnya adalah bearish, jadi ketika dia membuat high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya, maka di sini terjadi yang namanya MSS atau kita sebut dengan market structure shift. MSS. Nah, maka teman-teman sudah tahu nih, liquidity diambil. Terus ada konfirmasi bahwa terjadinya sebuah tren. Kemudian indikator ACR juga membantu bahwa di sini terjadi ACR bullish. Berarti ada sinyal dari indikator ACR. Nah, maka teman-teman bisa ambil posisi buy sama seperti contoh di XAUUSD atau di gold tadi. Nah, kita lihat. Nah, teman-teman berarti bisa ambil posisi buy. Nah, ternyata harga benar-benar naik. Jadi liquidity jika kalian gabungkan dengan market struktur itu lebih detail dan lebih jelas. Jadi terjawabkan liquidity mana nih yang akan menahan harga. Nah, kita harus lihat reaksi. Seperti yang saya bahas di video liquidity, kalau di ACR sendiri itu kita tidak menebak liquidity mana yang benar-benar akan menahan harga. Tapi kita harus melihat reaksinya. Jadi ini adalah salah satu contohnya nih. Kita melihat reaksi dengan indikator ACR dan market struktur. Jadi kesimpulannya, market struktur adalah salah satu fondasi utama trading. Kalau kita nggak ngerti baca market struktur, maka akan sedikit kesusahan untuk menentukan mana liquidity yang benar-benar menahan harga. Nah, kalau kalian pengen belajar lebih dalam sambil pakai indikator ACR ini, maka kalian bisa cek aja link yang ada di bawah. Itu ada link Discord, ada link Telegram. Nah, terima kasih teman-teman, sekian dari saya.